Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan untuk IHSG pada pekan ini. Sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mereview bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia selama minggu lalu. Dapat dilihat bahwa IHSG pada pekan lalu kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun sebesar 4,48% ke posisi 4.602,807. Sedangkan untuk indeks saham-saham blue chips, yaitu indeks LQ45, juga tercatat anjlok sebesar 4,94% ke posisi 764,281. Secara sektoral, semua sektor pada Bursa Saham Indonesia selama pekan lalu mengalami penurunan yang signifikan, terutama seperti sektor perkebunan dan sektor industri dasar yang pelemahannya melebihi dari angka 7%. Selain itu, untuk sektor properti juga tampak anjlok cukup signifikan, yaitu indeks properti turun sekitar 6,9%. Baik, selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG untuk pekan ini. Untuk minggu ini tampaknya fundamental negatif cenderung lebih dominan, namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk fundamental positif. Pada pekan lalu tampaknya data sektor tenaga kerja dari Amerika Serikat cukup positif, sehingga hal ini kembali meningkatkan kepercayaan investor bahwa ekonomi AS atau Amerika Serikat terus menunjukkan pemulihan. Dapat dilihat bahwa data yang pertama adalah data ISM Manufacturing PMI yang meningkat menjadi 50,9 dari sebelumnya 49,0. Lalu selanjutnya adalah data ISM Non-Manufacturing PMI yang mengalami penurunan menjadi 52,2. Dapat dilihat selanjutnya adalah terutama untuk data tenaga kerja Amerika Serikat secara umum hasilnya cukup positif, seperti data klaim pengangguran yang menunjukkan penurunan, lalu data ADP Non-Farm Employment Change yang dilaporkan meningkat menjadi 188.000 dari sebelumnya 134.000. Lalu juga data Non-Farm Employment Change dilaporkan sejumlah 195.000 atau jauh di atas prediksi sebelumnya, yaitu 163.000. Walaupun begitu, tampaknya tingkat pengangguran Amerika Serikat saat ini masih bertahan di level 7,6%. Lalu sentimen positif yang kedua tampaknya datang dari pernyataan Bank Sentral Eropa pada pekan lalu, di mana ECB menyatakan bahwa mereka masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga rendahnya untuk beberapa waktu ke depan. Untuk fundamental negatif secara umum datang dari dalam negeri, di mana yang isu utama adalah masalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dari Indonesia sendiri. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2013 menjadi 5,9% dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,2%. Lalu fundamental negatif yang kedua tampaknya datang dari turunnya kepercayaan konsumen dalam negeri akibat ancaman kenaikan inflasi jangka pendek seiring dengan kenaikan harga BBM. Lalu yang terakhir adalah membaiknya sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Hal ini justru meningkatkan kemungkinan bahwa The Fed akan mulai menarik program stimulusnya di tahun 2013 ini, yang dimana diperkirakan The Fed akan mulai beraksi pada bulan September 2013 mendatang. Selanjutnya, beberapa event atau data penting yang perlu diperhatikan pada minggu ini, antara lain yang pertama adalah data trade balance dari China yang akan dirilis pada hari Rabu, lalu data FOMC meeting minutes dari Amerika Serikat, data klaim pengangguran juga dari Amerika Serikat, lalu data employment change dari Australia, serta data tingkat pengangguran Australia. Selanjutnya juga akan dirilis monetary policy statement dari Bank of Japan pada hari Kamis. Yang terakhir adalah data preliminary UAM consumer sentiment dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang. Selanjutnya, untuk melihat lebih jelas bagaimana pergerakan dari IHSG sendiri, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa setelah IHSG berhasil rebound signifikan dan mencapai resistance yang cukup kuat di kisaran 4.820, pada pekan lalu IHSG akhirnya kembali melemah dan mendekati level support di kisaran 4.500. Di awal minggu ini tampaknya IHSG sudah
kembali bergerak melemah dan menembus supportnya di kisaran 4.500, sehingga hal ini tampaknya membuka peluang bagi IHSG untuk melemah lebih lanjut untuk kembali mengetes support kuat di kisaran 4.360. Baik, secara kesimpulannya, secara fundamental tampaknya kondisi saat ini masih belum kondusif bagi Bursa Saham Indonesia untuk melanjutkan tren bullishnya. Sedangkan secara teknikal tampaknya dalam jangka pendek IHSG diperkirakan masih berpeluang untuk kembali mengalami pelemahan menuju support kuat di kisaran 4.360. Baik, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini bersama saya Wahyu Sudarta. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.